Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di kawasan Mandalika ya untuk memberikan informasi maupun kondisi terkini progres dari pengerjaan di beberapa titik untuk sirkuit Mandalika supaya lebih indah dan lebih siap nanti untuk menyambut balapan-balapan yang akan digelar ya. Ya, jadi seperti yang kita lihat bersama-sama di sisi sebelah luar atau di area bangunan Hotel Palman yang berada di sini ya, sistem drainase untuk Laguna saat ini sedang dilakukan pengerjaan ya, penempatan untuk box culvert ataupun box unit untuk manhole dan perlengkapan lainnya ya untuk lebih terlihat rapi tentu. Dan seperti biasa di sore hari ini kita akan melihat secara keseluruhan ya titik pengerjaan yang sedang dilakukan di bagian observation deck ya, maksud kita di Bukit 360 maupun pengerjaan untuk penghijauan. Begitu juga untuk pengecekan trek yang tentunya sedang dilakukan ya, di mana titik-titik nanti yang akan dilanjutkan pengecatan sebelum balapan MotoGP digelar ya. Begitu juga untuk persiapan lainnya terus akan dilakukan di sirkuit Mandalika. Ya, selain itu juga untuk pengerjaan lainnya seperti pembersihan area rumput yang berada di tikungan ke-9 menuju ke-10 seperti yang kita perhatikan di bawah sana masih terus dilakukan ya. Jadi lumpur-lumpur liar yang ada di sana dicabut supaya terlihat lebih rapi di kamera udara Dorna nantinya ya. Dan di observation deck seperti yang kita perhatikan di sini untuk 3 bangunan terus dikerjakan, terus dipercantik ya. Ya, banyak sekali teman-teman yang bertanya kenapa selalu diubah dan sebagainya ya, tergantung dari investor yang sudah melakukan investasi atau melakukan pembangunan di sini ya, seperti BRI, Saprega dan bangunan-bangunan yang ada di sini ya, Telkomsel dan lain-lain teman-teman, seperti itu. Ya, jadi untuk pengerjaan di sini ya masih dilakukan ya di bagian pelapon atasnya maupun di bagian pondasi dasarnya seperti yang kita lihat di bagian dalam ya, terus dipercantik akan terlihat lebih indah nantinya untuk gelaran-gelaran yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Ya, di sini luar biasa ya, dilengkapi dengan fasilitas. Kita sudah masuk di sana ya, TV dan AC dan banyak sekali nanti kalau teman-teman bisa duduk di situ bagus sekali ya, atau bisa membeli tiket di sana untuk bersama-sama menonton aksi para pembalap dunia yang berpacu kecepatan kuda besi mereka. Ya, selain itu juga kita akan memberikan informasi ya dampak ekonomi yang terlihat ya setelah gelaran MotoGP dan Superbike di Mandalika. Seberapa besar dampaknya tentu luar biasa sekali ya. Jadi kejuaraan MotoGP dapat memberi dampak ekonomi hingga 4,5 triliun, sedangkan Superbike 17,14 miliar teman-teman. Wah, mantap sekali ya. Ya, penyelenggaraan MotoGP 2022 dan Superbike 2022 sampai 2023 di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat yang memberikan dampak ekonomi lokal dan nasional ya. Perputaran uang selama penyelenggaraan ajang tersebut sangat signifikan yang membangkitkan geliat pariwisata serta usaha mikro kecil dan menengah teman-teman. Ya, kejuaraan motor dunia seperti MotoGP dan Superbike punya daya tarik besar bagi penggemar dan masyarakat dunia ya untuk datang langsung menyaksikan aksi para pembalap kelas dunia. MotoGP 2022 mampu mendatangkan 102.801 penonton ya ke sirkuit Mandalika. Ya, kedatangan mereka membawa dampak bagi perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu kedatangan secara keseluruhan luar biasa teman-teman. Ya, perputaran uang penonton selama 3 hari penyelenggaraan MotoGP 2022 yang mencapai 697,88 miliar
yang antara lain dihitung dari pengeluaran mereka untuk akomodasi, transportasi lokal ya, penjualan makanan, minuman, wisata serta belanja souvenir. Ya, kemudian begitu pula dengan penyelenggaraan kejuaraan dunia Superbike WSBK 2023 yang juga dilakukan di sirkuit Mandalika. Total ada 51,629 penonton yang menyaksikan WSBK 2022 ya, dan 559.251 penonton WSBK 2023 juga seperti itu ya. Perputaran uang penonton pada momentum WSBK 2023 mencapai 17,14 miliar, luar biasa. Ya, di luar kedatangan penonton dan perputaran uang dari para fans balap motor ini, ajang MotoGP dan Superbike juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan di berbagai sektor ya, seperti konstruksi, jasa, event dan transportasi. Setidaknya 7.778 tenaga kerja yang diserap selama penyelenggaraan MotoGP dari 2022 sampai dengan Superbike 2023 kemarin, teman-teman. Ya, secara total ya, berdasarkan kajian Litbang Kompas, penyelenggaraan MotoGP 2022 dapat memberikan dampak ekonomi secara nasional sebesar 4,5 triliun seperti yang kita bilang tadi ya, dan memberikan dampak ekonomi lokal bagi Provinsi NTB sebesar 3,57 triliun seperti itu. Ya, perhitungan ini dilakukan dengan mengambil 7 indikator yang memberikan kontribusi ekonomi, mulai dari jumlah penonton, serapan tenaga kerja, estimasi belanja penonton, perputaran uang penonton, biaya promosi, akomodasi, hingga penjualan makanan dan minuman UMKM seperti itu. Ya, demikian pula dengan kejuaraan dunia Superbike menggunakan indikator yang sama ya. Kalkulasi dampak ekonomi nasional penyelenggaraan WSBK 2023 mencapai 83,39 miliar ya. Dampak ekonomi bagi NTB sebesar 66,77 miliar. Dampak ekonomi pada WSBK 2023 ini sedikit menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ajang WSBK 2023 mampu mendatangkan dampak ekonomi nasional sebesar 114,37 miliar dan dampak lokal bagi NTB RP yaitu 89,81 miliar. Luar biasa ya. Ya, penurunan dampak ekonomi WSBK 2023 dibandingkan WSBK 2022 disebabkan dua faktor. Pertama, karena jeda waktu penyelenggaraan WSBK di antara November 2022 dan Maret 2023 yang terlalu dekat ya, hanya 4 bulan. Ya, jeda waktu yang terlalu dekat ini mengurangi potensi datangnya penonton dari luar, seperti teman-teman. Luar biasa ya dampak ekonomi yang kita dapatkan itu. Dan di sini seperti yang kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan di area taman atau penghijauan di bagian sisi luar parkir yang ada di deluxe class ya, atau di bagian belakang, seperti yang kita lihat bersama-sama terus dikerjakan. Begitu juga untuk pengerjaan di beberapa titik. Dan di depan sana nanti kita akan lihat juga ya di manakah pengerjaan yang masih terus dilakukan, tentunya di beberapa titik di sirkuit Mandalika terus dilakukan. Karena saat ini tentunya sirkuit Mandalika akan menyelenggarakan event balapan lainnya ya dalam waktu dekat, tentunya ARC juga seperti itu ya, GT Challenge juga seperti itu, dan Celeco Marathon seperti itu ya. Kita akan sama-sama saksikan di sirkuit kebanggaan Indonesia ini, teman. Ya, terkait besarnya dampak ekonomi dari ajang dunia tidak dapat dilepas dari efek berganda atau multiplier effect ya. Kegiatan efek berganda sebagai dampak ekonomi penyelenggaraan kejuaraan dunia Superbike 2023 juga dirasakan pelaku usaha pariwisata dan umkm setempat dalam skala nasional. Maskapai penerbangan juga ya merasakan dampak signifikan dari penambahan jumlah penonton tersebut. Luar biasa, teman-teman. Ya, bahkan untuk ajang MotoGP pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2023 nanti ya, para pengelola hotel berbintang di kawasan ekonomi khusus Mandalika menyatakan kamar sudah 100% terisi. Wah, sudah di-booking teman-teman ya. Tingkat hunian kamar penuh karena telah dipesan oleh tim balap MotoGP jauh-jauh hari sebelum MotoGP Mandalika 2023 digelar. Ya, para pengelola homestay dan penginapan juga menyatakan hal senada ya untuk event MotoGP mendatang. Mereka menyatakan sudah hampir penuh ya untuk calon tamu yang sudah membooking hotel di kawasan Mandalika ya, terutama ya di sektor penginapan sudah mulai dipesan atau di booking, teman-teman.
Ya, di sektor UMKM yang bergerak di bidang kuliner ya, terdapat sejumlah tempat makan favorit bagi penggemar penonton dan tim balap di Jalan Pariwisata Kuta. Misalnya sejumlah restoran yang menyajikan menu khas Eropa seperti pizza dan pasta selalu ramai dikunjungi ataupun kru pembalap serta wisatawan mancanegara. Ya, untuk kuliner khas Nusantara, salah satu tempat makan favorit penonton yang pelaku dunia otomotif nasional selama event adalah Warung Sulawesi di Kuta Mandalika juga ya. Ya, warung makan ini bahkan selalu penuh saat gelaran MotoGP 2022 dan WSBK 2023 juga, teman-teman. Ya, luar biasa ya dari dampak yang ditimbulkan oleh gelaran MotoGP sampai WSBK 2023 kemarin, dan kita berharap semua saja untuk gelaran MotoGP ataupun gelaran-gelaran lainnya yang akan digelar di Sirkuit Mandalika semuanya akan mempunyai dampak yang lebih bagus lagi tentunya ya untuk gelaran-gelaran event lainnya, teman-teman. Ya, mungkin sampai di sini, dan kita akan lihat juga kondisi di bagian tengah juga di sisi timur ya, dan kita akan terus memantau bagaimanakah kondisi di Sirkuit Mandalika untuk pengerjaan saat ini masih terus dilakukan di beberapa titik saja ya. Ya, begitu juga untuk tamu-tamu yang terus berdatangan ya. Ini tentunya sangat luar biasa sekali. Saat ini di area sentral Kota Mandalika juga sudah ramai sekali para pengunjung dari mancanegara ya, terus berdatangan, dan alhamdulillah kita di Lombok ini tentunya mendapatkan dampak yang sangat bagus sekali. Untuk itu mungkin sampai di sini, dan saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi, salam anak Lombok ya, jaga kesehatan. Untuk itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.